Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Ila hadratin nabiul mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa salihin wa siddiqin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, wa ila ruhi al-musannaf al-Syekh Hammam Zadah wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa hawashina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa kafatil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan tafsir Yasin. Puasa adalah ibadah yang khusus, yang mana kalau ibadah lain kembalinya kepada yang bersangkutan, tapi kalau puasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyamuli wa ana ajibih. Jadi kalau yang lain-lain pahalanya sudah diterangkan, akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan pahala-pahala yang dilipat gandakan lainnya. Akan tapi untuk puasa, Allah sendiri yang akan membalas, yang akan memberi pahala sesuai kehendak Allah. Jadi bisa untuk mengetes kejujuran. Musim pandemi bisa saja orang memakai masker tapi di dalamnya ada permen, atau pura-pura wudhu, kumurnya 3 kali, airnya dikeluarkan 2 kali. Puasa jika terasa lapar, haus, lemas itu wajar, karena hawa nafsu itu kalahnya dengan lapar, dengan puasa. Allah dahulu menciptakan akal dan nafsu. Kalau nafsu dipanggil 3 kali belum juga tunduk. Nafsu ditanya, kamu siapa, aku siapa? Nafsu belum mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Jadi ketika pertama ditanya, jawabnya, aku ya aku, kamu ya kamu. Kemudian disiksa dalam neraka 100 tahun. Setelah itu ditanya lagi. Dia masih menjawab, aku ya aku, kamu ya kamu. Sehingga disiksa dalam kelaparan 100 tahun. Setelah itu nafsu baru sadar dan mengakui, aku adalah hambamu, engkau adalah Allah Tuhanku. Jadi kalau akal langsung mengakui, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Jadi puasa ini akan bisa mengekang hawa nafsu, bisa menundukkan syahwat yang liar. Jadi hawa nafsu itu kalau tidak ditundukkan dia akan liar. Ibarat bayi kalau menetek
ibunya kalau tidak disapeh, dia akan bahkan sampai tua, sampai mati, senantiasa menyusui ibunya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jika di antara kalian mampu untuk menikah, segeralah menikah. Kalau belum mampu, misalnya untuk mahar, untuk nafkah, maka berpuasalah. Karena puasa itu menjadi tameng. Puasa bisa meredam syahwat, menundukkan pandangan. Jadi kalau masih nggak kuat, kebelet menikah, ya kawinkan saja. Karena hukumnya wajib. Orang yang dikhawatirkan zina, maka harus dinikahkan. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu lan utawi srengenge iku tajri lumaku apa syams li mustaqarrin keduwe nggon tetep laha keduwe syams zalika utai mengkono-mengkono tajri iku taqdirul azizi oleh mesti zat kang menang al alimi tur kang mudaneni. Jadi matahari berputar pada porosnya. Matahari itu berjalan sesuai dengan perputarannya. Dalam satu tahun ada 360 hari. Disitulah perputaran matahari per harinya. Jadi kelak matahari akan terbit dari barat. Ini didahului dengan 3 malam tanpa kemunculan matahari. Karena matahari dan rembulan ini menghadap kepada Allah. Mereka bersujud di arsy. Mereka kehilangan sinar dan cahayanya. Jadi belum diizinkan terbit. Sewaktu diizinkan terbit, diperintahkan untuk muncul dari arah terbenamnya, yakni dari barat. Dan ini hanya berlaku 1 kali saja. Nanti setelah matahari terbit dari barat sampai di tengah, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengembalikan lagi matahari terbenam ke arah barat dan akan terbit seperti semula. Jadi para ilmuwan meyakini matahari terbit dari barat itu mungkin-mungkin saja. Ibarat bola yang berputar kencang, kalau tiba-tiba dihentikan, pasti nanti akan ada daya tolak membalik sedikit. Nanti kalau diputar lagi akan berputar seperti semula. Jadi saat matahari terbit dari barat, disitulah pintu taubat ditutup. Iblis tersungkur sujud, menangis meraung-raung, menyesali dulu diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam tapi tidak mau. Tapi tidak ada gunanya iblis sujud, karena pintu taubat sudah tertutup.
Dan siapapun yang bertaubat atau menyatakan iman, maka tidak berguna lagi kalau matahari sudah terbit dari barat. Jadi kiamat itu ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu kematian. Kalau roh dicabut sudah sampai kerongkongan, orang kok menyatakan taubat atau iman, maka tidak akan diterima. Kalau kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya kehancuran alam semesta, pergantian alam dunia menuju ke alam akhirat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara lan ing rembulan qaddarna ngira-ngiraake kita hu ing qamar manazila ing pira-pira pondokan hatta 'ada sehingga bali apa qamar iku kal urjuni kaya mancung kurma al-qadimi kang lawas. Jadi untuk rembulan juga ada tempat-tempat tertentu untuk nanti perputarannya. Jadi tanggal 1 bulan Sabit. Nanti lama-lama menjadi sempurna dan akhirnya bulan purnama. Setelah itu berkurang lagi dan hilang lagi. Itu dari pandangan bumi. Kalau rembulan itu tetap ada. Kalau matahari itu bersinar, kalau rembulan itu bercahaya. Jadi ada penanggalan kalender Syamsiah atau biasa dikenal tahun Masehi dan kalender Qamariyah atau dikenal dengan tahun Hijriyah. Jadi semua sudah bisa diprediksi, semua sudah bisa dihitung dalam ilmu astronomi, perbintangan atau ilmu falak. Semua bisa diperkirakan karena perjalanan benda-benda angkasa itu sudah ada jalurnya masing-masing. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan syariatnya secara sempurna, malaikat juga telah mengisyarahkan, sehingga sahabat Abu Bakar merasa sangat bersedih karena sesuatu kalau sudah sempurna berarti akan ada purna tugas dan Rasulullah akan meninggalkan dunia fana. Jadi sahabat Abu Bakar ini amat sangat mencintai Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar memendam rindu yang berat sehingga sampai merasuk ke dalam jiwa raga, akhirnya sakit dan wafat dalam kerinduan kepada baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.